Nah, pas dia berdiri mau balik badan turun kan, mau turun itu. Seketika tuh kayak studio itu penuh orang, tapi hitam semua. Di situ dia pingsan. Pas saya balik badan itu di samping proyektor itu ada orang berdiri, cowok, rambutnya tuh hampir pendek kayak saya ini, tapi kriwil kebakar, hitam semua. Ada yang ini mesti ada penonton gaib dan sebagainya, itu pasti ada. Dan yang ngalamin sendiri juga penontonnya, bukan cuma yang kerja di situ, penontonnya. Jadi gedungnya itu kebakaran, karena ada yang nggak bisa menyelamatkan diri itu, korbannya 20 orang bakar di situ. 20 orang kebakar di bioskop? Di bioskop kebakar di situ. Lagi nonton? Lagi nonton. Halo pasukan Antara Malam, balik lagi bareng gua Adit. Dan pasukan Antara Malam boleh komen dulu di bawah nih, kalian dari mana aja pasukan Antara Malamnya? Adakah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau dari luar negeri? Boleh komen di kolom komentar. Dan sambil kalian komen, kita langsung aja masuk ke Saksi Misteri. Beberapa hari lalu gue nonton salah satu film bioskop, itu film luar negeri, dan itu serem banget ya, dimana ada salah satu sosok yang menghuni salah satu bioskop, dan itu di studionya, dan sering banget untuk menampakkan diri kepada penonton-penonton yang nonton di bioskop tersebut. Dan usut punya usut, ternyata beberapa tahun silam itu pernah ada tragedi seseorang yang mengakhiri hidupnya menggantung di bioskop tersebut. Jadi horornya bioskop tersebut karena pernah ada yang menggantung di ruangan bioskop tersebut. Dan akhirnya gue mintalah sama produser Lentera Malam itu Dewi untuk sekiranya coba cari deh, ada nggak narasumber yang punya cerita tentang pengalamannya waktu di bioskop. Dan alhamdulillah kita dapat malam ini, yaitu seseorang yang dulunya pernah menjadi seorang security di salah satu bioskop yang ada di Yogyakarta. Dan ceritanya ini epic banget, jadi buat kalian gak ada ruginya buat nonton episode kali ini. Dan kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gua, udah ada Mas Jati. Mas Jati, apa kabar Mas Jati? Baik, alhamdulillah. Mas Jati, ini kan Mas Jati pernah jadi seorang security di salah satu bioskop yang ada di Jogja. Iya, benar. Rasanya gimana sih Mas jadi security di bioskop? Jadi kalau di bioskop tuh rasanya ya lebih ke serem ya, soalnya kalau pas posisi jaga malam itu memang sendiri. Jadi kita cuma karena mungkin ya kalau bayangannya itu kan karena bioskopnya udah gedung bagus lah, istilahnya udah aman-aman aja lah ya. Kita cuma menjagain aset-aset yang mungkin bisa rusak atau apa. Jadi memang seremnya memang jaganya sendiri, dan ketika malam semua lampu juga dimatikan, yang biasanya terang kan itu dimatikan gitu. Berarti kalau shift malam itu Mas Jati nggak ada yang nemenin? Nggak ada yang nemenin. Jadi kalau ada yang nemenin pun itu kadang yang cuma tidur di situ aja. Yang lagi nginep aja. Karyawan lagi nggak pengen pulang. Iya. Kalau dari SOP-nya nggak ada. Nggak ada, cuma sendiri. Jadi malah sendiri. Nah Mas Jati, momen-momen seremnya itu ketika Mas Jati kerja di bioskop itu biasanya pas kapan aja sih Mas? Jadi nggak cuma tentang pas jaga ya. Jadi ketika biasanya saya shift sore, saya juga sering tidur di situ, jadi nggak pulang. Karena memang tempat kerja saya sama rumah itu juga lumayan lah ya, jadi agak jauh. Jadi saya lebih seringnya pas ngalamin itu pas tidur di situ, di bioskop. Nginep, tidurnya tuh ada disediakan kayak apa, khusus di tempat security itu ada tempat tidurnya sendiri. Kalau nggak itu bisa tidur di lobi. Di lobi, ya, di lobby. kursi-kursi biasa pinggir-pinggir nunggu ya di situ. Oke, berarti Mas Jati kadang-kadang 24 jam ada di bioskop. Ada di bioskop. Dan gue penasaran banget sih sama ceritanya. Jadi buat pasukan Antara Malam, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu buat pasukan Antara Malam yang pengen jadi narasumber seperti Mas Jati yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan Mas Jati udah siap nih untuk share pengalaman mistisnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian ke ceritanya, kalian tonton dulu intronya.
pertama itu saya kerja di situ tahun 2014. Itu masuk di situ ditempatkan di sebuah bioskop lah, di sebuah bioskop yang ada di Jogja. Ketika saya masuk di bioskop tersebut, pada awalnya saya nggak ada kejadian hal-hal yang istilahnya di luar nalar ya. Begitu masuk minggu kedua, itu ketika kalau di bioskop itu kan ada malam minggu, itu biasanya ada jam satnya itu sampai malam. Jadi ada jam setengah 2, jam 2 malam itu baru selesai. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam ya. Nah, ketika saya pas dapat shift pertama itu di malam itu kebetulan itu jatah saya malam. Jatah saya malam. Dan ketika pas setelah film selesai, otomatis itu SOP-nya kita harus ngecek semua dari lorong bawah kursi, setiap kursi harus dicek, takutnya ada barang berharga yang ketinggalan ya. Nah, ketika saya ngecek tuh saya kasih denah dulu, jadi begitu masuk lobby itu ada studio 5, studio 1, 4, 3, 5-nya apa? 4, 3 di sebelah sini, ada studio 3 lah sebelah kanan, pokoknya sebelah kanan dari pintu masuk ya. Nah, kebetulan yang dipakai Satna itu cuma 2 studio, jadi studio 5 sama studio 3 tadi. Nah, ketika saya bagi tugas sama teman saya dapat di bagian studio 3. Itu studio yang paling gede. Shift itu berapa orang satu malam? Kalau malam cuma 1 orang. Sendiri. Jadi yang bantuin saya itu yang dia masuk sore. Ya, jadi dia masuk sore, kayak dia harusnya jam 11 pulang, dia cuma tambah 2 jam buat bantuin ya, Kak. Karena ketika biasanya kalau pas film baru itu biasanya rame. Nah, saya dapat di shift malam itu harus ngecek di studio 3. Jadi ngeceknya itu itu kan modelnya kayak kursinya model kayak tangga itu. Jadi setiap ujung kita harus cek satu-satu dari bawah. Terus ada di kursi itu ada kayak apa ya, selempetan gini ya, itu harus dicek satu-satu. Biasanya ada HP yang suka nyelip. Nah, itu saya cek satu-satu. Ketika pas saya ngecek dari bawah mulai ke atas, di tengah-tengah itu kita kan jadi harus sujud kita nyenter gitu kan. Pas saya nyenter gitu tuh di bawah kayak ada kaki ngambang. Jadi kayak hitam, warnanya tuh hitam. Jadi kayak seperti orang korengan, ya, tapi bukan koreng, kayak korengnya gosong gitu loh. Nah, korengnya gosong seperti itu. Sampai saya cek tuh 3 kali, saya center di bawah ada kaki, tak center ke atas, kok nggak ada. Saya ulangin sampai 3 kali, memastikan, karena memang itu posisinya di pojok sendiri, di pojok agak jauh. Takutnya saya tuh kayak tas ngegantung atau apa gitu kan. Nah, pas ketika saya udah cek ketiga kali itu memang memastikan ini memang kaki. Nah, seketika itu saya langsung lari keluar, nanya sama teman saya. Kebetulan yang teman saya ini yang jaga itu komandan regu saya. Jadi saya tanya, Pak, tadi tuh ada seperti ini, saya ceritain. Jadi jawabannya juga cuma ngegantung, nggak apa-apa. Ini cuma apa namanya? Biasanya kamu, istilahnya dia tuh nggak menjelaskan kalau ini tuh di sini tuh ada yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Nah, ketika pas saya tanya lagi sama teman saya yang satunya, ada 2 security-nya yang jaga posisi itu kan, yang ngebantuin saya. Jadi yang satu darunya jaga depan, yang satu ngebantuin saya buat di studio satunya. Karena kalau malam itu memang cuma 1 orang yang jaga. Jadi yang satu teman saya itu memang harusnya dia pulang jam 11, ngebantuin 2 jam buat ngebantuin dulu itu. Nah, saya cerita di situ, dia juga nggak menanggapi, udah nggak apa-apa, mungkin dia mau kenalan sama kamu karena kamu baru di sini, dia ngomong gitu. Pikir saya itu kan kenalan apa? Masa di bioskop yang sekarang menurut saya itu udah mewah ya, mewah, masa ada yang aneh-aneh ya kan gitu. Saya udah nggak begitu menganggap nih. Begitu shift malam itu kan besoknya kita libur 1 hari, besoknya kita masuk siang. Jadi siang itu masuknya jam 2, nanti pulangnya jam 10. Biasanya kalau jam 3 kita pulangnya jam 11. Pas saya masuk sore itu, saya nanya sama, jadi ada komandan saya itu asli orang situ. Jadi rumahnya cuma di belakang tempat bioskopnya. Ya, cuma di belakang bioskopnya itu. Saya nanya, Pak, kita panggil aja Pak Imin ya. Jadi nama samarannya Pak Imin. Kemarin tuh saya pas di studio 3 tak ceritain dari awal gini-gini. Enggak apa-apa, Mas. Itu mungkin mau apa ya? Perkenalan lah. Kan kamu baru di sini. Mungkin dia mau perkenalan. Saya tanya, Pak, itu perkenalan apa? Kalau kayak gitu tuh
memang ada sesuatu nggak? Saya kan nanya, maksudnya saya juga orangnya suka penasaran kan. Iya. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikir, kerja aja santai. Masa gedung segede gini rame, kok ada yang kayak gitu? Udah, paling itu cuma kalau apa ya, untuk lagi hokinya kamu diliatin kayak gitu doang. Udah, saya nggak pikir itu. Pas saya mau pulang itu jam 10 malam. Itu biasanya kalau hari biasa itu kan jam 10 udah sepi ya, udah tinggal nunggu film terakhir bubar lah. Berarti ini di hari yang berbeda. Hari yang berbeda, setelah saya libur, Sabtu Minggu saya libur, saya masuk hari Senin kan di situ. Saya masuk sore, pulang jam 10. Tapi saya nggak langsung pulang, di situ lah nggak langsung pulang karena biasanya kan di situ nongkrong dulu. Jadi itu bioskopnya nggak kayak bioskop pada umumnya yang di mall-mall ya. Jadi itu memang dia punya gedung sendiri. Punya gedung sendiri. Itu parkirnya juga parkir sendiri. Dari depan sampai belakang itu lumayan luas lah. Jadi lumayan luas. Saya biasanya kalau untuk pegawai itu di sebelah kanan itu dia ada tempat buat nongkrong, istirahatnya, ngerokok dan sebagainya itu kan. Nah, kebetulan di situ saya tuh ngerokok sendiri, lagi santai sendiri karena yang lain masih pada kerja, saya udah selesai shiftnya kan. Parkir itu sini ada box kayak parkir yang mintain apa tiket sama bayar itu kan masuk. Nah, itu paling jaraknya sekitar 8-10 meter lah, 8-10 meter itu saya sambil ngeliatin temen saya itu kan lagi ngelayanin mobil motor masuk kan. Di situ tuh saya kayak lihat dia tuh di belakangnya dia kan, jadi tuh kayak kacanya kan kalau dari luar kelihatan ya, kayak di atas ada lampunya bayang gitu loh. Saya lihat kok dia lagi ditungguin, saya kirain lagi ditungguin leadernya, kok ada orang di belakangnya tuh siapa, kayak saya nggak kenal, kirain saya tungguin leadernya. Pas saya selesai ngerokok saya samperin, Mas, lu sopo ya? Pakai bahasa Jawa ya, sama siapa ya? Dia bilang sendiri. Loh, tadi katanya ada yang lagi ngeliatin kamu kerja di belakang kamu itu gitu. Nggak ada Mas, dari tadi saya sendiri, dia bilang gitu. Begitu selesai dia ngomong gitu, Mas, nek ada yang seperti itu, udah diemin aja. Dia udah di situ kerja lama itu, dia kan hampir, kalau dari dia masuk hampir 6-7 tahun dia di situ, kerja di situ. Di bagian apa? Tiket karcis parkir itu. Udah Mas, nggak apa-apa, biarin aja, itu udah kayak itu udah hal biasa. Masnya baru ya? Iya Mas, saya baru di situ, berarti sekitar belum ada 10 hari lah di situ. Ya udah, dia udah bilang gitu. Saya tinggal masuk lagi. Saya masuk ke ruang security. Ketika saya di ruang security itu kan, kita setiap HT yang habis dipakai kan kita harus cas lagi kan, dicas, ditaruh, matiin semua, ditaruh. Di depan tempat ruang security itu ada tangga buat naik ke bagian teknisi. Jadi bagian teknisi itu buat setting proyektor dan sebagainya, lengkap di situ kan. Saya kira ada ya, kan terbuat dari besi ya, besi yang kayak baja itu, tapi kalau ada orang jalan tuh suaranya deng nah gitu kan. Nah, ketika saya lagi duduk di situ, saya kira ada yang lagi turun dari atas, ada suara deng. Tapi jedanya itu nggak kayak langkah kaki orang biasa, jadi kayak ada jeda deng, berhenti sebentar, deng gitu lagi, kayak lagi dimainin gitu loh. Pas saya lihat kok nggak ada yang turun. Nah, pas posisi itu saya memang agak takut, jadi agak merinding lah ya, merinding di situ. Karena kayak kalau dari baunya tuh kayak itu loh. Kalau sate tapi cuma gosong-gosongnya arangnya itu loh. Gitu. Nah, saya kok baunya kok kayak gini, tak kira kan ada yang kebakar. Saya cek kok nggak ada yang berasap. Saya tanya lewat HT, tanya sama security yang depan. Dulu namanya Pak Sigit ya samarannya. Pak Sigit, itu ada bau gosong dari atas, ada yang asap nggak ya? Ditanyain, dia kan kebetulan lagi jaga di depan, ditanyain, nggak ada yang kebakaran atau apa, nggak ada. Dan di situ saya mulai, kok di sini ada bau kayak gini, takutnya kan kalau ada urgent atau apa kebakaran dan sebagainya kan kita antisipasi. Nah, pas itu mulai takut, akhirnya pas posisi itu saya pulang, udah langsung pulang aja lah, akhirnya pulang. Nah, selang berapa hari itu memang nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa ya, karena saya rata-rata memang udah masuk pagi sore udah pulang. Udah hampir 2 bulan di situ, udah nggak ngalamin. Saya dapat shift malam lagi, shift malam. Itu malam minggu juga.
Midnight juga midnight juga ya, midnight juga. Kebetulan pas filmnya itu memang film horor. Jadi film horor Indonesia baru keluar, kebetulan dikeluarinya memang hari Sabtu. Mungkin untuk apa ya, kayak biasanya ya cowok cewek lah pacaran atau sebagainya, biasanya nontonnya kan seperti itu yang lebih rame. Kebetulan pas dikeluarinya malam Minggu, itu saya masih ingat persis itu ada 8 orang yang nonton. Jadi 8 pasang. Jadi 8 pasang berarti 16 orang. 16 orang ya, 16 orang yang nonton. Itu kan saya kebetulan setiap berapa menit sekali, 10 menit sampai 15 menit itu kita harus ngeceknya itu 2 kali. Ngecek dari kamera, pertama kamera kayak infrared itu takutnya ada yang rekam pakai HP, itu kan nggak boleh kalau di bioskop, memang nggak boleh. Nah nanti gantian sama teman saya, kalau teman saya di bawah itu ngeceknya biasanya kayak disediain juga kayak teropong mini, itu buat ngelihat orang gini dia megang HP atau enggak. Manual gitu. Manual, ada yang gitu. Ya pakai alat kayak teropong kecil tapi manual gitu buat dilihat. Ntar kalau dia megang HP itu otomatis dia kelihatan dari kayak teropong kecil itu kelihatan. Tapi kalau udah sering ngecek biasanya nggak dipakai. Dari cahaya layar depan biasanya udah kelihatan. Iya udah kelihatan. Kebetulan saya pas posisi itu dapat gantiannya di CCTV-nya. Jadi saya naik ke atas, saya lihat di CCTV-nya. Jadi ada studionya yang nyala itu kebetulan 2 juga. Yang ini sama ini jadi 1 dilihat. Nah pas ketika film itu udah berjalan sekitar belum ada 30 menitan lah, 30 menitan, 30-35 menit itu kan kita juga menyesuaikan, ngitung tiket. Oh ini tiket berapa yang masuk, ngecek juga sama yang di dalam ngitung. Takutnya ada yang nonton nggak bayar. Nah itu biasanya gitu. Ketika saya hitung itu totalnya itu ada sekitar 21-an orang di video. Jadi di CCTV itu. Yang lainnya berpasangan, tapi yang di ujung-ujung ada beberapa itu dia sendiri-sendiri. Jadi ketika kalau kamera infrared itu kan kalau warna hitam jadi warna putih, tapi kalau yang warna putih jadi kebalikan, jadi warna hitam kan. Tapi di CCTV itu yang berpasangan itu warnanya rambut jadi agak putih. Kalau ada cahaya mata juga kan kelihatan. Tapi yang sisanya itu cuma hitam duduk di beberapa sela-selanya orang yang nonton itu kelihatan. Dan akhirnya di situ saya lapor ke bagian teman saya yang ada di depan. Saya panggil, coba dicek, dihitung pakai manual. Dia nyamperin ke situ kan. Dia ngitung pas kok, sama tiket sama 16. Terus saya kan kalau dulu itu 2014 masih pakai HP jadul ya, HP jadul yang kameranya masih jelek lah ya. Jadi saya foto dulu masih zaman BBM itu juga. BBM saya kirim ke teman saya, dia bilang nggak ada, ini memang jumlahnya pas tiket sama yang nonton. Kalau dari bawah manual, begitu dari atas itu tak kirim foto ini, kok ini bisa lebih hitam. Akhirnya kita nggak mau karena nggak mau kesalahan ya, kita lapor ke manajernya situ. Pak, ini kita mau laporan, ini udah saya foto ini ada lebih dari tiket, tapi ketika saya cek di manual jumlahnya pas 16 orang, tiketnya juga pas 16. Akhirnya begitu, yaudah gini aja, tunggu sampai filmnya selesai, nanti mereka keluar semua, nanti kita cek lagi, kita hitung lagi. Pintu keluarnya itu kan kebetulan yang studio itu pintu keluarnya langsung keluar ke parkiran, jadi kita nunggunya itu di lorong deket pintu keluar parkiran itu. Ketika selesai kita hitung bertiga itu sama teman saya 2 sama manajernya, saya hitung. Kok pas ya Pak yang 16? Ini fotonya saya masih ada loh Pak. Terus akhirnya kita puter CCTV-nya ulang. Di menit sekian, jam sekian kita puter. Dihitung sama manajernya. Iya Mas, ini ada lebih ini. Gitu. Jadi orangnya itu lebih, berarti lebihnya 5. Jadi dari 21 ya 5 orang. Dan tampilannya itu hitam. Jadi kalau rambut orang gundul otomatis nggak ada rambut ya. Jadi kalau di cahaya itu mesti kelihatannya hitam juga, nggak putih lah. Tapi dia tuh kayak sebadan-badan tuh kayak hitam semua gitu. Kelihatannya hitam gelap, kayak bayangan doang. Akhirnya manajernya bilang gini, udah, ini nanti kita diskusikan bareng-bareng kalau udah selesai semua. Akhirnya udah selesai semua, ada yang di belakang orang yang di belakang yang asli orang itu security-nya, dia kan kebetulan juga jadi kayak komandan regunya. Dandrum. Iya, dandrumnya, dia dipanggil ke situ. Pak, tadi ada kejadian seperti ini, jelaskan. Akhirnya manajernya juga ngomong, Mas,
mohon maaf, sebelumnya masih kan baru di sini. Kita mau menjelaskan kalau memang kejadian ini udah, jadi sebelumnya itu memang udah pernah terjadi seperti itu gitu loh. Ya, kalau yang udah di atas dikerja di situ di atas 3 tahun 4 tahun pasti sudah paham. Nah, kan saya nanya Pak, saya memang pengen tahu karena kemarin saya sempat ada hal aneh, saya tanyakan, katanya nggak dipikirin. Nah, ini kebetulan pas saya daftar jatah saya jaga CCTV, tapi ada kejadian seperti ini. Akhirnya dia ngomong kalau malam minggu malam memang sering kejadian seperti ini Mas. Tapi dia awalnya belum ngejelasin ini kenapa ada apa, itu belum dijelasin sama sekali. Ya udah saya terima. Terus minta manajernya itu minta ini tolong Mas dihapus. Akhirnya yang hapus itu manajernya sendiri. Di HP-nya. Di HP-nya ya. Dihapus, CCTV ini jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai yang keluar karena nanti takutnya reputasinya tempat kerja kita jelek kan. Oh iya Pak. Akhirnya udah selang berapa hari nggak ada kejadian aneh. Saya ngobrol sama temen saya yang jualan tiket ya. Dia mbak yang jualan tiket itulah. Kebetulan dia lagi jaga di Studio 3. Jadi kalau mau masuk itu kan otomatis kita minta tiket, ada dua bagian kan, yang disobek, disobek itu kan. Saya ngobrol, ya sebut aja namanya Luffy lah ya. Dia nanya, Mbak udah kerja, kan karena ngobrol biasa lah, tanya-tanya, Mbak udah lama kerja di sini dan basa-basi lah ya. Basa-basi. Udah Mas, udah 3 tahun saya di sini kerjanya. Oh, udah lama juga ya Mbak. Ya, akhirnya begitu saya cerita-cerita, saya tuh kemarin tuh di studio ini tuh pas ngecek itu ada sesuatu yang aneh Mbak. Mbaknya pernah ngalamin nggak? Dia tuh cuma kayak raut wajahnya tuh kayak apa ya? Nggak mau ngomong lebih jauh gitu loh. Yeah. Kok nggak direspon, masih cerita saya tuh nggak direspon, saya ngomong gitu kan. Terus Mas nggak apa-apa, itu udah sering terjadi. Nah, semua bilang sering terjadi, tapi saya sendiri juga nggak tahu ya kan, nggak tahu. Dan akhirnya saya udah selesai jam istirahat lah, habis maghrib kan kebetulan saya masuk sore, biasanya jam 6-7 itu saya istirahat. Saya ngobrol duduk sama cleaning service, itu kebetulan cleaning service itu juga dia baru, jadi sama saya itu paling sekitar jedanya masuk tuh hampir belum aja 2 bulan, sebulan setengahan lah dia jedanya masuk. Saya masuk, dia masuk. Nah itu dia cerita, Pak, kan dia tuh dari tempat kerjanya, rumahnya tuh kebetulan kan dia jauh. Nah dia seringnya tidur di bioskopnya, di tempat di tempat buat naruh bajunya teman-teman cleaning service itu kan. Dia tidur di situ. Dia cerita, Pak, kemarin tuh kan saya mau pulang jauh, jadi akhirnya saya tidur di sini. Nah ketika saya tidur di sini kok ada yang tidur di sini juga nggak sih Pak? Dia tanya gitu kan. Kalau tidur di sini nggak ada. Kalau yang jaga pasti ada. Jadi kalau rata-rata yang jaga itu pintu keluar semua belakang ditutup, dia jaganya di depan lobi. Yang security-nya itu. Jadi kalau ada orang pun yang di belakang mungkin susah masuk ya, karena memang aksesnya gerbang juga ada gerbang juga di belakang yang itu ditutup juga. Jadi kalau yang dibuka cuma yang depan. Kalaupun ada orang masuk, saya ngomong pasti security-nya tahu, karena memang yang dijaga coba dari depan lobi itu. Tapi pas saya tidur tuh Pak, dia ngomong kayak ada yang mainin. Jadi kalau di bioskop itu yang buat nyapu itu kan bukan sapu gini ya, jadi kayak yang buat nyapu marmer itu kayak kain pel tapi panjang, cuma digoyang-goyang gini ya Pak. Iya, baru tuh digoyang-goyang gini. Nah itu tuh kayak ada yang mainin Pak. Jadi yang maininnya itu kayak di buk, dan posisinya itu dia dicantelin, jadi nggak sampai ke tanah, jadi cantelin, jadi dia ngambang, tapi kayak dimainin, kayak diambil terus dibuk-buk. Nah pas saya lihat tetap di posisinya itu tetap nyantel Pak. Saya juga ngomong, akhirnya saya cerita, tapi diem aja. Saya ceritain tadi yang pas saya lihat itu dari awal, terus yang CCTV itu saya ceritain. Nah pas baru saya cerita gitu, udah saya tak lanjut kerja. Nanti saya tidur di sini lagi Pak, coba nanti tidur aja di sini sama saya. Nah kebetulan, oh ya nggak apa-apa, nanti tak tidur di sini juga. Kebetulan saya pulang jam 10. Jam 10 itu selesai kerja, saya sama dia ngobrol, jam 10 saya tidur di situ. Sama security yang jatah malam, berarti ada 3 orang di lobi. Saya pamit dulu, sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Ketika saya mau ke kamar mandi, jadi posisi kamar mandinya itu cewek, cowok, di sebelah sini pintu keluar buat ke parkiran juga.
lorongnya tuh seperti ini. Jadi pas dari lobby terus ke lorong, saya tuh lihat ada cewek masuk ke toilet cowok. Jadi kayak Toilet cowok? iya, jadi bukan ke toilet cewek tapi ke cowoknya sini. Dan saya kan pikirnya, takutnya ada yang mau aneh-aneh lah ya, bayangannya gitu. Saya kejar, saya cari, jadi di toilet tuh ada 5 bilik lah yang buat kamar mandi besarnya ya. Kalau yang tempat kencingnya kan juga ada nempel itu kan di. Nah, saya bukanya satu tuh, kok nggak ada. Jadi perasaan saya tuh lihat ada orang masuk dan saya ngecek pintunya yang mau ke garasi itu apa ke tempat parkir. Saya cek udah dikunci. Terus dia masuknya lewat mana? Nah, pas saya mau keluar dari toilet cowok, dia kayak keluar dari toilet ceweknya. Jadi ceweknya tuh kayak bajunya tuh gimana ya? Baju normal kaos, celananya juga kayak rok yang lebar itu kan. Tapi itu dia kayak apa ya? Jalannya tuh cepet, napak cuma cepet jalannya kayak gimana ya? Kakinya tuh aneh jalannya gitu. Nah itu dia belok ke lorong. Saya kejar di lorong tuh udah nggak ada orangnya. Jadi dia nggak kelihatan mukanya, cuma rambutnya itu kayak itu kalau pernah kena korek di sini alisnya itu, ngeriting itu. Rambutnya tuh ngeriting kayak nggak jelas, jadi nggak lurus tuh nggak ngeriting itu. Jadi kalau kayak kontainer dan sebagainya, biasanya rambut kalau mekar sekalian itu, kalau kayak di film-film itu kan lurus itu nggak kayak kena korek tapi ngeriting kayak panjang iya, kebakar panjang pendek nggak jelas gitu. Dan pas di posisi saya lihat itu, saya ngejar itu dia nggak ada. Saya langsung lari ke depan. Posisi itu udah, serem juga, udah ke sana ke depan kan. Dan security yang pas jaga teman saya itu tak ceritain sama temennya itu, tak tanyain. Dia juga nggak ngomong ada apa dan sebagainya, itu nggak ngomong. Nah pas posisi jam itu baru jam setengah 11-an, nah jam 11-an si Mbak yang jualan tiket yang Mbak Lutfi tadi itu, dia mau pulang. Dia baru mau pulang. Mbak baru mau pulang? Iya mas, baru mau pulang. Dia lagi ngobrol sama temennya kan di dekat keluar tempat ganti bajunya cewek-cewek itulah yang buat jualan tiket itu. Dia lagi ngobrol. Dia mau pamit, tiba-tiba tuh kayak apa ya? Dia tuh diem gitu loh, diem. Cuma gini nunduk, diem terus. Akhirnya diajak ke temen, ayo kita pulang, katanya mau pulang kan, ditanyain gitu. Tapi dia nggak respon, diem aja cuma gini doang, nggak respon. Ayo, dia dipegang tangannya gini, malah si temennya yang megang tangannya itu langsung digampar sama dia, digampar gini. Ini kenapa? Kiranya kan dia marah atau gimana? Ternyata tuh naikin gini kan, dia rambutnya masih kucir gini kan, masih dikucir, disanggul kayak disanggul gitu kan. Itu terus jadi matanya itu hitamnya udah nggak ada, jadi tinggal putih doang. Nah, temennya itu langsung jerit-jerit di situ. Temennya yang mau bareng dia pulang itu langsung jerit-jerit. Ketika dia jerit itu, saya lagi duduk depan itu, langsung lari masuk lagi kan dia di dekat kafe yang buat bisa jualan popcorn, dia di sebelahnya sini. Ya di situ. Kenapa Mbak? Itu si Lutfi, jadi dilihat tuh udah sini udah nggak ada hitamnya, cuma putih doang. Dia cuma kayak napasnya lebih gede gitu loh, suara napasnya lebih gede. Nah pas posisi itu dia kayak dipegang tuh udah nggak bisa, cuma berdiri tapi dipegang tuh udah kayak nggak mau, kayak ngamuk ya, kayak ngamuk. Dan akhirnya itu udah telepon aja yang danrunya saya tadi, akhirnya dia ditelepon lagi suruh kesini. Akhirnya udah kita pegangin, dia dipegangin tuh sambil ngomong itu kayak kalau orang rancu tuh nggak jelas, jadi meracau nggak jelas, jadi ngomongnya tuh ngomong nggak jelas. Itu saya juga nggak begitu paham dia ngomong apa, tapi akhirnya situ mulai ada yang ngomong, si teman saya itu, kalau si Lutfi itu memang sebelumnya juga pernah kesurupan. Jadi dia pernah kesurupan hampir sama seperti ini, udah berapa kali dia sering, kalau setiap dia tugas dari studio 3, studio 1, 5, itu mesti dia kayak gitu. Makanya biasanya dia lebih sedikit dapat jatah di studio-studio itu gitu. Lebih sering taruh di depan jualan tiketnya itu. Menghindari sering kesurupan itu. Iya, menghindari itu. Karena dia katanya pernah kesurupan pas posisi orang lagi pada ngantri tiket. Jadi ketika orang ngantri tiket di depan, dia lagi nyobekin tiket di studio 3 itu, dia kesurupan.
itu pernah kejadian kayak gitu, makanya dia ditaruh di depan terus kebanyakan. Nah, lanjut cerita, dia tuh sembuhnya kayak dipanggilin apa ya, jadi dandul saya udah ke situ, dia punya tetangga ya, kayaknya kayak guru ngaji atau apa ya, mungkin yang agamanya lebih pinter ya. Tetangganya dandul. Iya, tetangganya dandul tadi itu, dia kayak dibacain ayat-ayat Al-Quran lah. Akhirnya dia selang hampir 45 menit itu dia udah kayak kembali lagi, matanya itu udah ada itemnya lagi gitu loh. Dia udah ada itemnya, terus dia kayak ulang linglung, bingung. Aku kenapa gitu? Dia nanya gitu. Nggak apa-apa. Dia kasih air minum dulu. Dia tuh kayak udah paham. Aku kesurupan lagi. Dia ngomongnya aku kesurupan lagi ya. Dia ngomong gitu. Dia kayak udah rutin banget ya. Udah biasa dia ngomong kayak gitu. Udah nggak apa-apa, minum dulu. Akhirnya dia minum, duduk di situ. Dia terus pulangnya bisa nggak bisa. Aku masih lemes, ntar dulu pulangnya. Ya udah, akhirnya ditunggu di situ sekitar jam 12 kurang itu dia baru pulang. Nah, lanjut ceritanya itu saya sudah setahunan di situ, udah setahunan. Kebetulan mau ada kayak apa ya? Biasanya kalau ada film baru yang launching film Indonesia, biasanya kan ada yang suka artis tuh diundang di situ yang apa aktrisnya biasanya premier ada, gitu premiernya biasanya gitu. Nanti kita ada premier film ini, jadi kita harus benar-benar siapin tempat kita lah, istilahnya ada yang dicek kebersihan dan sebagainya, studionya dicek kursi ada yang rusak apa enggak. Nah, kita lembur di situ, lembur dari apa bagian yang jual tiket, terus manajernya, cleaning service, security, semua lembur di situ. Lembur, kita ngecek satu-satu studio, ada yang setiap sudutnya. Takutnya kan ada apa yang ketika premier tiba-tiba kursinya ada yang rusak kan juga nggak enak ya, akhirnya gitu. Nah, saya pas ngecek di studio 5 yang di sebelah samping dekat pintu keluar, saya ngecek di situ, tiba-tiba tuh apa ya, kan lampunya itu kan keadaan nyala. Biasanya kalau layar mau dimulai itu kan ada kayak bunyi krek, layar dari apa namanya bioskopnya itu kan. Nah itu tiba-tiba kan buka, itu tuh kayak ada bunyinya itu krek. Ini mau nyoba nyalain film atau gimana? Kok tiba-tiba bunyi kayak. Akhirnya begitu saya center kok nggak ada yang jalan, cuma suara aja. Nah, ketika saya intip itu kan pakai kelambu kain. Ketika saya intip gini tuh kayak ada sosok hitam, jadi full hitam, gosong, itu ada di belakang layarnya itu. Jadi di belakang layar itu kan kayak ada buat narik kelambu dan sebagainya, kayak ada katrol itu kan. Nah, di situ. Pas posisi itu saya lari, saking takutnya saya lari ke depan, saya ngomong sama si teman-teman saya yang security lah ya, intinya seperti itu. Saya ngomong, nggak usah bohong, nggak usah, beneran serius sumpah. Nah udah kejadian itu saya udah badan itu udah lemes, duh takut banget nih. Maksudnya saya jujur belum pernah ngelihat yang seperti itu, yang sampai gosong hitam itu belum pernah. Nah, singkat cerita itu ketika pas ngumpul selesai semua kan itu diajak makan sama manajernya lah, dibeliin makanan dan sebagainya itu kan. Nah, ketika pas udah sambil makan ngobrol lah, akhirnya manajernya itu mungkin biar semuanya, yang kan ada beberapa yang baru juga dari security, cleaning service, terus yang jualan tiket itu kan. Jadi dia udah banyak yang baru. Akhirnya manajernya mau nggak mau mungkin cerita. Jadi ketika dia cerita itu seperti ini. Jadi intinya kalian harus tahu semua kalau di tempat kerja. Nah, pas dia lagi ngomong kayak gitu, si Lutfi tadi, yang mbaknya yang jualan tiket tadi, tiba-tiba kesurupan lagi dia. Jadi ketika dia lagi duduk makan gini, dia tuh langsung dilempar itu kayak apa ya, styrofoam itu yang buat makan, langsung dilempar gini kan dia. Nah, di situ langsung mulai kayak matanya tuh sama deh, kalau katanya putih. Tuh kalau putih lagi, kalau setiap kesurupan tuh kayak hitamnya tuh kayak hilang gitu, langsung putih. Nah, ketika kan sebelahnya teman-teman ceweknya itu, cewek semua, dia langsung lari semua, berhamburan. Dia lari berhamburan, akhirnya manajernya bilang, kayak udah biasa gitu loh. Pak, panggil Pak. Yang biasanya yang kayak itu tadi yang apa? Kayak yang pinter agama lah ya. Netralisir itu. Akhirnya dia dipanggil berapa menit, sekitar 10 menitan itu dia datang. Kayak itu saya mikirnya tuh kayak manajernya udah hafal banget. Dia langsung ngomong kayak gitu tuh apa sering. Terus teman yang lain ada yang ngomong, security teman saya itu ngomong, kalau Lutfi emang udah sering kayak gitu. Jadi udah
bukan hal baru intinya gitu. Berapa menit dia udah selesai, udah nggak kesurupan lagi, matanya udah balik, dia nanya juga, kok ngomong kesurupan lagi ya, dia udah ngomong gitu. Akhirnya udah sekitar jam 11:30 malam itu kita mau pada pulang, dan kebetulan saya di situ juga nggak pulang lagi, tidur di situ. Nginep situ. Karena pas kebetulan rumah saya dari tempat kerja kan juga jauh juga lumayan, jadi udah tidur sinilah, orang besok juga masuk sore kan gitu. Akhirnya saya tidur di situ, ngobrol sama teman saya yang jaga malam, ada cleaning service, dan di situ tambah ada yang tukang bagian parkir, dia juga tidur di situ. Ya kita cerita. Jadi kayak dia cerita tuh, dulu saya tuh yang kemarin saya cerita yang di box itu tadi, yang di box itu kan ada yang kayak nyetir itu, dia nyebutnya tuh si ireng. Jadi nyebutnya si ireng, emang gelap. Jadi orang itu hitam kayak gosong-gosong koreng, tapi gosong gitu kan, bukan koreng yang luka, itu buatan gosong. Dia cerita, kalau di sini Mas, kalau lihat kayak gitu memang sudah sering. Jadi mereka juga cerita. Jadi ini ada ceritanya yang dari box parking dulu ya. Ketika dia lagi jaga, posisi hujan itu kan otomatis nggak begitu rame ya, lalu lintas masuknya, lalu lalanya nggak begitu rame. Dan dia ada 2 box, yang satunya itu temennya lagi jatahnya istirahat, dia sendiri di situ, dijaga di situ sendiri. Dia ngomong, Mas, ketika aku jaga sendiri itu, jadi kan kalau uang koin itu kan ditumpuk 500-an, ditumpuk dia ditata kan. Ya dia lagi main HP kayak gitu tuh, jadi kayak orang bakar sate, tapi baunya tuh kayak orang bakar sate. Tapi di sepanjang jalan tuh memang cuma jalan raya, nggak ada yang jualan sate dan sebagainya, nggak ada. Tapi kok baunya kayak kosong gitu kan, dia ngomong kayak gitu. Ketika dia paling bau knalpot pikirnya dia kan, dia tetap main HP gitu. Itu dia udah hampir maghrib lah, antara 5:30 jam 6 lah, dia waktu maghrib dia masih main HP, gantiin. Dia kalau istirahatnya kan gantian satu-satu kan. Itu kayak ada yang ngetok dari luar, duduk gitu kan. Jadi kan ada slidingnya. Dia kan kalau hujan nggak dibuka kan, takutnya kena tetap masuk airnya itu. Begitu dia lihat gini tuh, ada muka hitam gelap tuh kayak ngintip gini. Yang ngintip gini sama dia. Posisi dia mau keluar juga bingung kan dia. Bingung tuh sampai dia meja, ini ada kursi, pakai kursi plastik, di bawahnya ada kolong. Sampai ngumpet di kolong situ. Saking paniknya, dia mau keluar, hujan juga deres, bingung kan. Mungkin udah saking paniknya, dia jongkok di situ sampai hampir sejaman. Temennya yang istirahat itu datang. Dia dicariin, kok nggak ada yang jaga. Itu sampai untungnya nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang masuk. Iya, itu lagi sepi. Nggak ada yang masuk, dicariin. Akhirnya dia bawa payung, diintip itu dari kan ada lubang depan yang buat masukin tangan itu kan. Diintip gini, dia di bawah tuh, lagi gini dia. Ngapain kamu, ditanyain gitu kan. Nah, posisi dia udah jadi gitu, dia baru berani itu. Akhirnya dia cerita, udah aku tak istirahat dulu gantian. Ya, akhirnya dia istirahat dulu, gantian dia istirahat. Dia sampai sebenarnya saking shocknya ya, langsung demam. Posisi hari itu dia nggak ngajutin kerja, izin istirahat dulu, dia pulang. Akhirnya dia pulang. Posisi itu dia langsung demam dia. Seketika langsung demam. Dia ngomong, saya seumur-umur Mas baru pertama ngeliat itu, dia ngomong kayak gitu. Nah, terus saya tanya kan, Mas kok betah lama di sini? Namanya orang cari kerja kan susah Mas. Kebetulan pas posisi itu kan dia juga baru punya anak, ya kan, dia pokoknya udah tak niatin, ya udahlah kita mau niat kerja nggak aneh-aneh. Akhirnya dia jarang tuh lihat kayak gitu. Terus akhirnya dia ngomong juga, biasanya yang baru itu yang paling sering. Nah, termasuk saya, ada yang cleaning service itu paling sering. Nah, akhirnya yang cleaning service biasanya tidur bareng saya itu sering, dia juga cerita. Habis yang sapu itu, dia studio kan divakum. Jadi tangganya kan juga pakai karpet kan itu. Iya, full karpet. Nah, full karpet ya. Dia posisi dia vakum satu ruangan itu sendiri, karena dibagi beberapa orang biar cepet kelar kan, dibagi satu-satu. Ketika dia vakum gini, itu kayak abu kayak abu rokok, tapi bukan abu rokok sih, kayak abu bakaran kayu. Ya itu putih-putih, tapi itu banyak. Dia digini-giniin tuh kayak jatuh dari atas tuh ada terus. Dia diginiin loh, udah dibersihin kan sana, dia balik lagi mau naik tangga lagi, mau diurutin itu ada lagi. Akhirnya dia ngulang lagi,
Ya udah sampai 3 kali dia diliatin kayak ada yang apa ya dari atas datangnya. Iya, kayak nyebar dari atas. Jadi nggak cuma sedikit, memang banyak. Sampai dia saking penasaran itu dia cek, dia beneran nyedot kayak bekas bakar-bakaran itu enggak. Dia sampai cek di dalam vakumnya, dicek ada itunya, ada apa? Abunya tuh ada. Apanya dia vakum lagi, naik, dia turun tuh ada lagi. Dia udah mungkin saking emosinya, udahlah, dia ditinggal situ, manggil temennya. Ini dari tadi tuh aku udah bersihin, tapi kayak ada abu dari atas jatuh. Cuma di atap itu kan nggak ada apa-apa karena memang cuma atap kayak udah peredam dan sebagainya, udah nggak ada kayu lah, nggak ada kayu. Pas dia ngajakin temennya ke situ, abunya itu udah nggak ada. Abunya nggak ada, dia sampai kalau nggak percaya tak bukain tempat filternya itu yang di vakum. Dibuka itu nggak ada. Dibuka itu hilang. Jadi kayak cuma debu biasa, tapi yang tadinya ada kayak bekas bakar-bakaran itu udah hilang di dalam vakumnya. Dia ngomong gitu, dia sampai pikir aku dikerjain ini gitu. Udah dia cerita itu, yang paling menurut dia ngeselin kan dia ceritain kayak gitu. Akhirnya teman saya yang security yang paling lama di situ dia cerita. Ini Dandrunya bukan? Bukan, ada satu lagi yang di bawahnya dia, tapi udah lama di situ. Dia ngomong, dia sekitar udah hampir 5-6 tahun juga di situ bareng sama yang tukang parkirnya tadi itu. Dia udah lama di situ. Dia paling aja cerita, ini saya tak kasih tahu yang paling ekstrim, Mas. Jadi ini bukan saya cerita, bukan buat nakutin, biar buat istilahnya tuh buat kita tuh biar tahu di tempat kerja kita tuh ada apa gitu loh. Hanya dia cerita. Pas dia lagi jaga malam juga, malam minggu, saat night itu dia kebetulan yang bareng shiftnya dia harusnya kan yang masuk sore mantuin dulu 2 jam buat itu kan. Akhirnya karena dia kebetulan ada acara bener-bener penting nggak bisa, akhirnya dia sendiri. Jadi dia gantian, nanti ngeceknya gantian, studio ini dulu baru yang ini. Nah dia ngecek sendiri. Udah pulang semua, udah sepi lah. Udah kasarannya yang tinggal di situ cuma tinggal manajer di ruangannya dia, tinggal yang jualan tiket cuma 1 yang sampai ngitung uang doang, terus sisanya security sama yang cleaning service tinggal beberapa aja. Biasanya paling banyak 3 orang, kalau nggak 2 orang. Nah ketika dia lagi ngecek studio itu, satu persatu kolong kayak tadi itu dia disenterin dan sebagainya. Nah sampai atas itu nggak ada apa-apa. Pas dia di atas itu paling pojok, dia lagi bawah gini, nggak ada apa-apa gini. Nah, pas dia berdiri mau balik badan turun kan, mau turun itu. Seketika tuh kayak studio itu penuh orang, tapi hitam semua. Di situ dia pingsan. Di situ kayak orang hitam banyak, berarti pas studionya penuh hitam, dia langsung pingsan di situ. Nah, itu ketahuannya itu jam subuh dicariin sama cleaning service-nya, ini kok yang jaga nggak ada gitu kan. Akhirnya dia dicari kemana, tadi terakhir tuh kelihatan di studio ini, dia cari kok nggak ada, kan dari bawah kan nggak kelihatan karena dia pingsannya tuh di atas sendiri. Dicari kok nggak ada, sampai berapa kali itu diulang tuh nggak ada. Ketika subuh itu ada minta tolong sama yang di darunya yang di belakang tadi, ini kok nggak ada yang jaga. Takutnya dikomplain semua. Pada akhirnya dicariin orang kampung situ buat bantu nyari gitu loh. Iya, bantuin di bioskop. Jadi takutnya di samping-samping atau dia kemana gitu kan. Ditelepon juga nggak bisa gitu loh. Telepon nggak bisa, ternyata itu HP-nya itu dilaci. Di lobi itu ada meja kecil buat satpam. Nah itu ternyata HP-nya dia taruh situ. Ditelepon tuh nggak bisa. Ternyata begitu udah dicari muter-muter, dilihat baru teknisinya kepikiran lihat di CCTV. Dicek kan studio situ dari atas kan otomatis los kelihatan semua kan itu. Nah, ketahuannya di situ. Kok ada kayak orang tiduran di situ. Nah, suruh ngecek. Akhirnya dicek di studio ini di atas sendiri. Akhirnya dicek, ketemu dia pingsan di situ. Akhirnya baru dia dibawa, digotong ke depan, ditidurin, dia bangun, minum, dia udah mukanya tuh pucet banget gitu loh, udah kalau orang Jawa itu kayak udah hitam putih banget mukanya gitu. Nah itu kan dia udah kayak pokoknya aku mau pulang Pak, mau pulang. Dia ngomong kayak gitu sama nadunya, aku mau pulang Pak. Udah minum dulu, nanti ceritanya pelan-pelan sampai digituin ya, terus cerita gitu. Nah pas dia cerita kan itu udah
ceritanya dia. Dia sampai mau keluar dulu katanya pas habis itu. Kejadian Iya, itu. dia mau keluar, tapi karena beberapa yang lama itu cuma Danru sama dia, dan dia harus ngajarin yang junior yang baru masuk, otomatis kan harus ada yang dampingi. Jadi kalau nggak ada yang dampingi, kalau baru semua nanti belum apal SOP dan sebagainya, itu nanti buyar. Akhirnya dia dipaksa dulu sama manajernya, tolong jangan keluar dulu, kalau udah bisa semua kamu boleh deh keluar. Nah, sampai ditawarin kan gajinya tak tambahin dan sebagainya. Akhirnya dia mikir, ya udahlah nggak jadi keluar. Akhirnya dia nggak jadi keluar. Akhirnya lama juga. Akhirnya jadi dia lama di situ. Akhirnya lama di situ. Habis dia cerita itu, udah nih ganti hari, udah setahun setengah. Ini yang saya alami yang paling apa ya? Menurut saya itu yang paling berkesan lah ya, paling berkesan banget. Jadi ketika pas selesai film, seperti biasanya selesai film, kita apa namanya ngecek dan sebagainya, udah nggak ada. Itu saya nongkrong di tempat security. Jadi di security udah selesai kerja kan, nongkrong di situ, duduk sambil mainan HP. Jadi kayak hampir sama kayak yang pertama tadi, yang kayak naik tangga kan ada tangganya tadi. Ya ada tangga, cuma suaranya itu lebih kayak orang lari, bukan tadi. Kalau tadi kan pelan-pelan, awal tuh pelan-pelan. Ini kayak lari, gitu lari, gitu kan. Nah, tak kira kan nggak boleh tuh mainan lari di situ karena takutnya apa ya? Karena proyektornya kan lumayan mahal. Nah, ya itu takutnya nanti biar rusak atau kenapa-napa kan. Akhirnya saya ngecek ke atas. Nah, pas saya ngecek atas kan dari proyektor tuh ada satu, yang di depan saya itu ada satu. Lainnya kan ujung muter sana, cuma nggak kelihatan. Jadi kayak lorong gitulah, lorong bentuk L gini. Nah, saya naik ke atas, kok tak lihat gini kok nggak ada orang. Nah, nggak ada orang, saya sampai ujung tuh nggak ada. Nah, pas saya mau balik udah nggak ada orang. Di proyektornya tuh gede ya, jadi hampir segede orang berdiri ya, proyektornya hampir segede orang berdiri, ada monitor, sampingnya ada komputer. Pas saya balik badan itu, di samping proyektor itu ada orang berdiri, cowok, rambutnya tuh hampir pendek kayak saya ini, tapi kriwil kebakar, hitam semua. Jadi hitam semua. Nah, di situ kebetulan deket ruangannya itu ada ruangan teknisinya. Langsung lari ke situ saya, udah gemeteran dan sebagainya, sampai ditanyain sama teknisinya, kenapa saya belum berani cerita sampai berapa hari itu saya izin nggak berani masuk. Nah, sampai akhirnya saya berani masuk lagi tuh setelah 3 hari 4 hari saya baru berani masuk lagi. Dan itu pun saya masih penasaran, pokoknya ini harus ada yang ngasih tahu ini ceritanya sampai kayak gini, soalnya dari yang cerita yang lain sampai habis cerita kok saya mah ngalamin gitu loh. Nah, pada akhirnya itu ini yang menyebabkan semuanya ini ada kejadian-kejadian aneh di bioskop itu tuh diceritain sama Danrunya kebetulan kebetulan asli orang situ, dia orang situ udah tahu persis lah. Dia umurnya tuh 2015-an tuh dia umurnya udah seumuran bapak saya, jadi udah hampir 50-an ke atas lah umurnya. Ya, jadi orang lama situ. Udah lama situ ya. Dia cerita. Jadi dulu ini tahun 2000-an, 2021 lah. Bukan 2021 ya, 2000-an. 2000 sampai 2001. Ya, 2000 sampai 2001 itu. Ini kalau buat orang Jogja itu mesti sudah familiar banget. Jadi di bawahnya itu dulu gedung, di bawahnya itu supermarket. Jadi nggak tak sebut supermarketnya apa ya, supermarket. Jadi atasnya itu baru bioskop. Jadi bioskop jadul zaman dulu ya. Jadi pas sama dulu juga ada namanya nonton malam, kalau zaman dulu sampai malam jam 12, setengah 1 ada di situ. Nah, itu kebetulan di situ ceritanya tuh di gedung. Kalau dalam jam 10 malam kan otomatis si supermarketnya itu udah tutup. Jadi aksesnya cuma dari tangga keluar dari atas ke bawah itu aksesnya cuma tangga terbatas lah ya. Jadi karena udah tutup supermarketnya dikasih aksesnya terbatas. Nah, gedungnya itu kebakaran. Jadi gedungnya itu kebakaran karena ada yang nggak bisa menyelamatkan diri, itu korbannya 20 orang kebakar di situ. 20 orang kebakar di bioskop. Di bioskop kebakar di situ. Lagi nonton. Dan itu ceritanya itu memang kalau orang Jogja itu pasti sudah mesti sudah tahu familiar. Itu juga pas kejadian satnet. Jadi satnet nonton malam di bioskop yang sekarang pun itu di Twitter, di sosmed, di dimanapun itu banyak yang memang kayak pecinta horor itu memang sengaja dia nonton malam, pengen lihat nih
Dan beberapa cerita saya pernah baca itu di Twitter, terus di IG dan sebagainya itu ada yang ini mesti ada penonton gaib dan sebagainya, itu pasti ada. Dan yang ngalamin sendiri juga penontonnya, bukan cuma yang kerja di situ, penontonnya. Karena pernah ada yang cerita dulu itu agak lama saya lupa itu, kayaknya kalau nggak di zaman dulu belum ada IG sih, masih di Facebook lah ya. Jadi dia nonton kebetulan malam, yang nonton sepi, memang sepi, dia nonton sama pacarnya sendiri. Itu sampai dia teriak di situ, sampai teriak, jadi teriaknya tuh sampai kedengeran, sampai dia kayak mau pingsan, lemes, cowoknya lari sendiri. Karena pas dia nonton, dia duduknya tuh di atas sendiri, di pojok, tapi masih dari pojok tuh 3 kursi. Gitu ya, 3 kursi. Nah pas dia asik nonton, di paling pojok itu ada orang hitam ya, kayak orang gosong kebakar itu di situ. Nah ceweknya dia sedang mau pingsan, tapi lemes lah, nggak pingsan tapi lemes banget itu, nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Cowoknya yang lari lapor ke security. Nah itu dulu sampai sampai istilahnya itu dijelasin ini nggak ada apa-apa, mungkin bayangan dan sebagainya, masih kayak gitu. Ceritanya memang agak, bukan cuma saya yang kerja, yang nonton pun banyak yang ngalamin. Iya, banyak yang share juga di sosial media. Iya, banyak yang ngejar. Nanti kalau mungkin masih ada lah, ceritanya itu masih banyak. Jadi memang asli dari yang nonton. Iya. Dan di sini Mas Jati nggak bisa nyebutin nama bioskopnya karena bisa. Untuk menjaga nama baik, dan kalau kalian perasaan ya silakan cari sendiri. Iya, cari sendiri. Biasanya cari sendiri. Di sini Mas Jati hanya menceritakan pengalaman dirinya sendiri ketika bekerja di tempat tersebut. Nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan nama bioskopnya, nggak ada sama sekali. Dia cuma sharing aja. Makanya kita nggak bisa sebut nama bioskop dan daerahnya nggak usah disebut juga. Nggak usah. Nah Mas Jati, mau nanya juga nih Mas Jati. Itu terungkap nggak kenapa bioskop itu sampai kebakaran? Kenapa sih gara-garanya? Itu kalau dari dulu kan ada kayak kalau dari kepolisian tuh kayak ada investigasinya ya. Itu karena kalau zaman dulu itu bioskopnya itu nggak kayak sekarang ber-AC, dilarang merokok. Kalau dulu tuh memang bebas, merokok itu juga bebas, nggak ada AC-nya, jadi cuma duduk juga pakai kayak kursi kalau plastik yang kayak di halte-halte zaman dulu. Nah itu kayak gitu dong, jujur banyak itu. Jadi bebas kayak merokok dan sebagainya. Mungkin dari putung rokoknya nggak mati gitu kan. Jadi tiba-tiba kebakarannya memang karena bahan dari bioskopnya itu kan isinya cuma kain, peredam, jadi bawah juga ada karpet yang mudah terbakar. Gampang semua ya, gampang, cepet banget itu ya bioskop ya. Bioskop. Dan juga karena supermarket di bawah udah tutup, jadi aksesnya terbatas. Jadi paling pintu keluarnya juga kalau buat berebut ya mungkin udah agak dempet-dempetan. Yang katanya itu yang meninggal itu yang sampai pas ditemuin yang posisinya di atas, yang susah keluarnya itu. Jadi mungkin udah roboh, udah nggak bisa keluar ya. Iya. Tapi ada korban yang selamat juga. Ada yang selamat. Ada yang meninggal. Sekitar 20 orang yang meninggal. Dan itu kalau orang Jogja biasanya tahu ya. Biasanya tahu. Apalagi yang suka nonton tuh pasti tahu. Iya, dan coba buat ini pasukan antara malam kan banyak juga nih yang hobinya horor pasti lah ya. Pasti. Nah, jadi ada tradisi juga di bioskop tersebut kalau ada film horor biasanya nontonnya malam minggu, tengah malam. Silakan kalian coba ke bioskop tersebut, ramaikan bioskop tersebut. Kalian datang tengah malam ketika nanti kan bentar lagi ada film Siksa Kuburnya Joko Anwar nih. Iya, itu udah ekstrim itu. Kayak bakal serem nih. Nah, makanya kalian nanti coba untuk nonton di bioskop tersebut tengah malam. Karena itu sampai jam 2, jam 1 ya. Jam 1 itu sampai selesai. Jadi mulai itu biasanya jam 10:30 masuk, nanti sampai ada studio ini yang mulai lebih awal 15 sampai 40 menit. Nah, yang belakangnya ada yang lagi. Yang biasanya yang paling belakang itu jam 2. Jam 2 selesai. Ya. Pernah film luar sampai 2:30. Film luar ada yang durasinya hampir 3 jam itu. Sampai 2:30 itu pernah. Jadi kalian silakan coba sendiri sensasinya di bioskop tersebut. Dan sekarang ini kalau Mas Jati masih jadi profesinya masih security atau udah enggak. Berarti karena gue juga bingung nih mau nanya apa lagi sama Mas Jati karena ceritanya udah cukup detail. Jadi mungkin pasukan antara malam bisa tanya sendiri aja di kolom komentar tentang cerita yang tadi dibawain sama Mas Jati. Mungkin nanti kalau Mas Jati sempat untuk nonton videonya bisa dibalasin komennya. Atau mungkin Mas Jati mau share sosial medianya? Boleh. Itu di mana Mas Jati sosial media? IG, YouTube sih ada, cuma YouTube-nya cuma kompilasi video-video CCTV horor itu sih, ya lagi seneng kayak gitu sih. Oh, boleh. Itu nama YouTube-nya apa tuh, Mas? Itu yang tak terlihat. Yang tak terlihat, berarti isinya CCTV. Jadi kompilasi kayak CCTV ya Indo luar itu yang dikumpulin sama Mas Jati, diupload lagi. Iya, diupload lagi. Itu bikin banyak orang penasaran sebenarnya sih. Soalnya kayak antara
asli apa enggaknya sih. Ya, seru sih lagi iya, juga nonton. iya. Padahal cuma kita nontonin apa sih TV, cuma seru aja Iya, kayaknya. seru. Dan itu banyak mas penampakan-penampakan yang muncul. Lumayan. Cuma videonya karena pernah ke channelnya ke take down, jadi harus awal lagi tuh. Oh, iya. Kayak di-hack gitu loh, channel itu kayak di-hack dulu. Oke, nama YouTube-nya apa tadi? Yang tak terlihat. Yang tak terlihat. Iya. Nanti gue taruh di deskripsi Iya. ya. Nanti mungkin kalian habis dari sini bisa mampir. Cuman CCTV yang tadi diceritain sama Mas Jati nggak ada di Nggak situ. ada, Karena nggak ada. memang nggak bisa di-share. Itu kan emang arsip pribadi, bukan arsip pribadi, arsip internal dari bioskop tersebut. Iya. Yang nggak bisa disebarin karena takutnya bukan mencemarkan. Nanti takutnya namanya jelek nanti. Namanya jelek. Jadi buat kalian tebak-tebak sendiri dan coba-coba analisa sendiri aja kira-kira bioskop mana yang diceritain sama Mas Jati tadi. Oke Mas Jati, thank you banget nih udah nyempetin Iya. waktunya jauh-jauh dari Jogja, sempetin mampir sebentar Iya. di Studio Nera Malam Iya. untuk cerita tentang pengalaman mistis saya waktu kerja di bioskop, dan ini salah satu cerita yang epic sih menurut gue karena cukup langka juga nih cerita-cerita yang seperti ini. Nah udah paling podcast malam ini cukup segini aja. Sekali lagi thank you banget Mas Jati. Ya, sama-sama. Dan thank you banget buat pasukan Nera Malam yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk gue minta like-nya aja, nggak di komen nggak apa-apa, kalian like aja sekarang juga. Dan gue Adit dari Nera Malam izin pamit, Mas Jati dari Jogja izin pamit juga. Bye.